Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rizka Sabitsila. Kali ini saya akan membahas masih soal tentang mekanika kuantum ya. Apabila kalian belum melihat ya video saya tentang persamaan Schrödinger, bisa dilihat di link di kolom deskripsi video ini ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang contoh ya, contoh mekanika kuantum ya. Saya ingatkan kembali, kalau kita membahas tentang mekanika kuantum berarti kita sedang membahas probabilitas atau kemungkinan. Baik, di sini ada soal ya yang biasanya keluar di OSN atau mungkin bisa membantu kalian ketika eh, tugas atau UAS fisika dasar ya. Oke, fungsi gelombang pada batas X lebih besar dari sama dengan nol kurang dari sama dengan A. Ini ada sama dengannya ya, cuma saya ini nggak nemu ini fontnya. Jadi dalam keadaan dasar yang dinyatakan dengan fungsi si X asin Px per A, di mana A di sini adalah konstanta normalisasi. Kemudian yang ditanyakan adalah ada dua pertanyaan, yaitu tentukan nilai A atau konstanta normalisasi dari fungsi gelombang di atas. Kemudian yang kedua adalah probabilitas ditemukannya partikel pada interval X lebih dari sama dengan A per 5 sampai X kurang dari 3A per 5. Baik, kita akan menjawab pertanyaan ini satu persatu. Nah, kita jawab dulu untuk pertanyaan yang A ya. Oke, di sini kita ingat kembali persamaan normalisasi. Saya cek dulu ini sudah saya record belum? Oh, sudah. Takutnya saya nyang-nying-nyong ternyata belum saya rekam. Oke. Persamaan normalisasi ya. Integral. Nah, integral tak hingga sampai min tak hingga ya. Mutlak si kuadrat dx sama dengan 1. Nah, artinya ya, apabila ada fungsi gelombang ya di luar dari interval ini, nah, dia bernilai 0. Ya, fungsi gelombang akan bernilai 0 jika di luar interval yang ini. Nah, X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan A. Gitu ya. Ini kita tulis dulu. Ya, fungsi gelombang akan bernilai 0 ya jika di luar interval sesuai dengan di atas ya. Nah, ini. Maka bisa kita tulis kembali ya. Integral A sampai 0 si kuadrat dx ya. Si-nya kita substitusikan yang ini ya soalnya. Berarti integral A sampai 0 ya. Diganti yang ini ya. A sin Px per A kuadrat dx ya. Dari sini ya, si-nya ya, kita substitusikan ke fungsi dari gelombang. Ya. Oke. Lalu sekarang kita kerjakan ya, sini. Karena A ini adalah konstanta ya, tidak bergantung pada X, maka bisa kita keluarkan dari integralnya. Ya, jangan lupa ini ada kuadrat dulu, A kuadrat, integral ya, sin kuadrat X, eh, sin kuadrat ya Px per A dx. Seperti ini ya. Jangan lupa batas-batasnya. Baik. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini ya? A kuadrat integral A sampai 0 sin kuadrat Px A dx. Kita ingat kembali identitas trigonometri ya. Ini adalah pelajaran SMA. Kalau tidak salah kelas 2 atau enggak kelas 3 ya. Ada identitas trigonometri. Nah, yang ada hubungannya dengan sin kuadrat, ya, itu adalah, saya ingatkan kembali ya, saya bedakan tintanya. Kita ingat kembali identitas trigonometri yang cos 2x ya. Cos 2x kan ada 1 - 2 sin kuadrat X ya. Ada 3 ya. Apalagi satunya cos kuadrat X - 1,
ada lagi yang cos kuadrat X min sin kuadrat X gitu ya. Nah, karena kita ingin mengerjakan yang ini, nah kita pilih yang ada unsur sin kuadratnya. Berarti kita pilih yang ini, yang nomor satu ya. Oke, kita ke sini ya. Ini kan yang ditanyakan sin kuadrat ya. Berarti kita pindah menjadi sin kuadrat sama dengan ya. Kalau kita aljabar kita mainkan di sini ya ketahuan ya bahwa sin kuadrat X itu sama dengan positif, satunya pindah berarti 1 min cos 2X per 2 ya. Nah, jadi ini tinggal pindah-pindah ruas ya. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2. Ini identitas trigonometri. Makanya inilah kenapa ketika kita masuk jurusan pendidikan fisika ya kita tetap akan bertemu dengan matematika ya. Jadi salah ya kalau kalian milih pendidikan fisika untuk escape dari matematika itu salah. Karena kita pasti bahasa kita adalah menggunakan matematika. Makanya ada mata kuliah fisika matematika. Oke, kita kembali lagi ke sini. Saya pakai tinta hitam lagi ya. Salah. Tinta hitam. Saya lanjutan yang atas ya. Oke. Setelah itu kita pakai tuh. Jadi jadinya gimana ini? A kuadrat ya. 0 di sini A sin kuadrat X jadinya 1 min cos 2 nah, cos 2 X-nya ini diganti yang ini ya. Berarti 2 apa? 2px per A nah, D dx ya. Jadi sama dengan ini biar nggak bingung sebenarnya ada kurung juga ya karena satunya ini juga kita integralkan ya. Jadi A kuadrat sama dengan ini. Nah, sekarang kita supaya tidak bingung ya, kita integralkan satu per satu ya. Nah, ini tulisan saya sudah mulai tidak tidy ini ya. Kita integralkan satu per satu ya. Nah, di sini ada ya, mulai sini ya. Sampai sini ya. A kuadrat yang ini dulu ya, kita ke sini dulu. A kuadratnya di nanti aja ya. Sebenarnya saya kasih tanda supaya nggak bingung. Ya. Kita ke ruas satu dulu ya. Berarti kan integral ini 1 dx ya, 1 dx. Kita ke ruas satu dulu ya, ke ruas yang depan ya. Suku bukan ruas, suku yang depan. Berarti integral 1 dx adalah x ya. X A 0 ya kan? Maaf ini ada per 2-nya ya. Nah, ini ada per 2. Set per 2 ya. Berarti ruas pertama itu bukan 1 tapi setengah. Berarti ini adalah setengah x ya. Maaf ya. Tadi ini ada 2-nya di sini ya. Berarti ini sama dengan tetap 1 min cos 2px per A per 2. Nah, kita kerjakan yang ruas pertama dulu ya, yang setengah ini ya. Integral A0 setengah dx ya hasilnya. Ya, ini untuk ruas yang nomor 1 hasilnya seperti ini. Ya, integral dari setengah dx adalah setengah x. Kita masukkan x-nya diganti a ya, setengah a ya dikurangi setengah 0, gitu kan? X-nya diganti 0, x-nya diganti a, berarti hasilnya setengah a. Oke. Selesai untuk yang bagian suku yang pertama, yang ini. Ya. Oke ya. Kemudian kita ke suku yang bagian kedua, yaitu cos 2px per 2. Integral, kok jadi merah? Maaf. Saya berusaha menjelaskan sesederhana mungkin. 0a ya. Minnya nanti aja nggak perlu ya. Cos ya 2px per 2 per a ya, bukan per 2. Cos 2px per a ya toh, per 2 dx ya. Yang ini. Yang ini. Ya, cos 2px per a per 2. Ya, sama dengan pelan-pelan ya. Oke, kita menggunakan permisalan ya, seperti UDU ya ketika SMA, kembali lagi ya ke matematika SMA. Kita misalkan yang di dalam kurung ini ya, sudutnya cos ini kita umpamakan U ya. U-nya adalah 2px per A. Ya, kemudian kita turunkan U-nya itu ya terhadap X ya. U kita turun persamaan fungsi U kita turunkan terhadap X berarti
du per dx. Ya. D, U-nya kita ganti ini. Ya, berarti ini dx-nya tetap di sini. U-nya adalah 2 pi x per A. Oke. Nah, terus kita ke atas ya. Nah, di sini ya, 2 pi x per A diturunkan terhadap x. Berarti kan x-nya hilang ya. Ini penurunan dasar ya. Du per dx hasilnya berapa ini? 2 pi per A. Nah, berarti dx sama dengan apa? Ya. Dx sama dengan, ini kan dx pindah ke sini, ini pindah ke sini, berarti ini kan dibalik. A 2 pi du. Ini ya. Ini cuma pindah-pindah ya. Aljabar dasar pindah-pindah. Berarti nanti U-nya ya kita substitusikan ini, dx-nya kita substitusikan yang ini. Ya. Oke. Ke sini lagi. Integral batasnya ini ya. Cos 2 pi x per A ya. 2 pi x per A kita ganti menjadi U ya. Cos U per 2 ya. Kemudian dx-nya kita ganti ini, yang bersamaan 2. Ya, dx-nya diganti A per 2 pi ya du. Ya. Nah, di sini ini adalah konstanta. Jadi bisa kita keluarkan ya A per 2 pi. Kenapa? Karena di sini yang bergantung hanya U ya. Ya, seperti ini jadinya cos U du ini ada per 2-nya ditaruh di luar juga boleh ya. Ini kan konstanta juga ya, berarti saya taruh di eh, sini. Nah, gitu ya. Berarti di sini A per 4 pi. Ya kan? A per 4 pi integral cos U du. Ya. Integral cos U du. Integral cos adalah sin ya. Berarti di sini sin U ya, sin U dengan batas kita ubah menjadi 2 pi dan 0. Nah, karena sinnya menjadi U, jadi kita ubah A-nya menjadi 2 pi. Ya, kita ubah batas-batasnya. Sekarang kita kerjakan ya. A per 4 pi sin 2 pi dikurangi sin 0 derajat. Ya. Di sini A per 4 pi, ya, sin 2 pi adalah 0, sin 0 juga 0. Jadi hasilnya 0. Ya. Di sini 0. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ya. Tadi kan yang sini ya, yang ruas yang ini, kita kan mengerjakan yang ini dari tadi. Ruas yang depan ini, nah, kita ketemu ini, setengah A. Ya. Kemudian ruas yang belakang ini, kita ketemu 0. Ya, ini saya kasih poin-poin. Nah, kita kembalikan ke persamaan yang di sini. Ya. Nah, A kuadrat, ya, A kuadrat, kurung buka, ya kan, ini kurung ya. Ini berapa? Setengah A, ya, kemudian yang ini 0. Ya. Ini kan tandanya minus ya. Minus berarti min 0. Oke. Berarti hasilnya adalah, ini kali ini ya, berarti A kuadrat, A besar kuadrat ya, A kecil per 2. Sedangkan yang ini kan 0 ya. Segala sesuatu dikali 0 hasilnya 0. Nah, ini eh, kita ke bawah lagi sini ya, supaya semoga tidak bingung ya. Saya tuliskan ya. Tadi, nah untuk persamaan normalisasi, ya, untuk persamaan normalisasi kita kembalikan lagi ke persamaan normalisasi. Ya, ini udah mau selesai untuk A-nya ya. Integral tak hingga min tak hingga mutlak si kuadrat dx. Nah, itu kan sama dengan 1 ya untuk persamaan normalisasi. Kemudian tadi kita sudah menemukan yang sebelah sini ya, yaitu ini. Set. Berarti saya hapus dulu. Berarti hasilnya A kuadrat, A besar kuadrat, A per 2 sama dengan 1. Yang ditanya adalah A.
ya. Kita kembali lagi ke pertanyaannya ya. Tentukan nilai A. Apa tadi A? Adalah konstanta normalisasi. Nah, di sini berarti A-nya sama dengan akar 2 per A, ya kan? Ini dipindah ruas, kemudian dibalikkan berarti. Kemudian untuk menghilangkan kuadrat kita akarkan. Jadi untuk nomor A sudah terjawab, ya. A-nya adalah akar 2 per A kecil, ya. Semoga tidak overlapping ya A besar dengan A kecil ya. Kalau A besar tadi kan konstanta normalisasi, kalau A kecil itu tadi intervalnya, ya. Oke. Sekarang yang A sudah terjawab, kita ke yang B. Tentukan probabilitas ditemukan partikel pada range ini, ya, pada interval itu. Oke, saya coba untuk membersihkan kertas tugas saya ini ya, karena supaya tidak bingung ya kalau banyak coretan. Ya, saya ulangi lagi ya untuk yang A ya, untuk yang A, untuk menentukan nilai A atau konstanta normalisasi ya. Pertama kita ke persamaan normalisasi. Ini. Nah, setelah itu kita masukkan persamaan si itu ke persamaan normalisasi. Kemudian ini kan bentuknya bentuk integral, kita hitung integralnya. Ini kan sebenarnya dari tadi cuma ngitung integral ya. Nah, kemudian kita mainkan fisika matematika kita di sini sudah ketemu. Ketemunya A kuadrat A kecil per 2. Nah, kemudian kita kembali ke persamaan normalisasi untuk mendapatkan A-nya. Sekarang yang B ya. Kita fungsi gelombang pada batas pada interval itu. Oke. Nah, kita menjawab pertanyaan yang B ya. Intervalnya adalah X lebih dari A per 5, lebih dari sama dengan A per 5, kurang dari sama dengan 3A per 5. Tadi kita sudah mengetahui fungsi gelombangnya adalah terhadap X ya. Fungsi gelombangnya adalah A sin Px per A. A-nya tadi sudah ketemu, jadi kita taruh di sini yaitu akar A per 2. Ya. 2 per A sin A Px per A. Jadi kita tadi ketemu A-nya segini, nah kita gunakan untuk mengerjakan yang soal B. Oke, jadi menentukan probabilitas ditemukan partikel dalam interval ini, itu biasanya sering yang seperti saya jelaskan tadi di soal-soal OSN. Sekarang kita mulai hitung ya. Kita tulis seperti ini, probabilitasnya di interval ini, seperti saya baca terus kepanjangan ya, sama dengan, sama seperti tadi ya, kita rubah intervalnya, A per 5, 3A per 5, kemudian pakai normalisasi tadi, dx, nah, kita masukkan C-nya ini pakai yang ini ya, pakai yang ini. Berarti kita tulis lagi, diikuti aja ya alur saya menulis ya. Berarti ini kan sin Px A kuadrat dx. Ini ya. Nah, kita kuadratkan. Ini berarti kan akarnya hilang ya. Karena dia tidak bergantung X, maka bisa kita keluarkan dari integral. Berarti 2 per A, ya. Integral A per 5, 3A per 5, sin kuadrat Px A dx. Kembali lagi ya, kita memainkan ini tadi, mana tadi ya? Ini ya. Nah, sin kuadrat X tadi sama dengan apa? 1 min cos 2X per 2. Nah, berarti kita ubah. Hampir sama ya langkahnya dengan yang menjawab soal yang bagian A. 2 per A per 5 ya, 3A per 5. Saya tunjukkan prosesnya ya. 1 min cos ya kan? 2 px per A per 2 dx gitu kan. Ini sin kuadrat bisa jadi ini langkahnya sama dengan yang soal A tadi. Oke, langsung
Nah, 2 ini bisa kita keluarkan ya karena dia konstanta. Berarti kan setengah ya. Nah, seperti ini tetap kita tulis. Agak capek ya nulisnya gini terus ya. Cos 2px per A dx. Kita bisa coret itu duanya. Set, set. Lalu tinggal seper A. Seper A, ada lagi A per 5. Itu A per 5 ya. 3A per 5. 1 dx. Ya, kita mulai pisah-pisahkan ya. Min cos 2px per A dx. Itu ya. Oke, kita kerjakan satu persatu aja Pak ya. Atau langsung aja. Kita kerjakan langsung aja ya jejer nih. Em, 1 per A ya. Integral dari 1 dx itu kan X ya. Integral dari 1 dx kan X. Berarti ini yang ruas ini ya. Nah, berarti ini X batasnya A per 5, 3A per 5. Yang ini set, saya hapus dulu. Ini kemudian yang ini integral cos. Nah, karena ini sudutnya mengandung X ya. Kalau integral berarti ini diturunkan dulu terus dibalik gitu ya. 2px per A kita turunkan. Hasilnya kan kita turunkan terhadap X. Hasilnya kan 2pi A. Karena ini diintegralkan berarti cara cepatnya dibalik aja. Berarti A per 2pi. Nah, ini pelajaran SMA dulu ya. Ya, saya ulangi lagi. Karena sudutnya ini mengandung X, maka ini sudutnya kita turunkan dulu lalu kita balik. 2pi X per A diturunkan terhadap X kan 2pi per A. Makanya dibalik jadi A per 2pi. Gitu ya. Kemudian eh, integral cos adalah integralnya cos adalah sin. Ya, sin tetap 2pi X per A dengan batasnya A per 5, 3A per 5. Nah, gini ya. Oke, kita masukkan yang ini dulu. X, nah yang ini berarti A per 5 ini A ya bukan 4 ya. Kadang saya bingung sendiri dengan tulisan saya. A per 5 dikurangi 3A per 5. Ini untuk ruas yang pertama. Sekarang yang ini berarti di sini A per 2pi ya. Sin, ada banyak kurung ya. Sin 2pi, X-nya diganti A per 5. Ini 2pi. 2pi A, X-nya diganti A per 5 ya. A per 5. Itu kan? Min sin 2pi, X-nya diganti 3A per 5. Ini kan ada A-nya tadi ya. Nah, semoga nggak bingung ya. Huh, kurung di dalam kurung ya. Ini sin ya, X-nya diganti batas-batasnya ya. Berarti 2pi A per 5, 2pi A, 3A per 5. Nah, kita kerjakan masing-masing dulu ya. Oke, di sini, eh aduh maaf ini kebalik, 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 kebalik ya, kebalik. Yang bawah dulu ya, yang bawah dulu batasnya. Yang batas atas. Berarti ini 3A, ini A. Gitu ya. Ini juga kebalik. Oh, memang saya nulisnya dari awal kebalik. Maaf ya, ini maaf ya, ini penulisannya terbalik. Dari mana saya tadi nulisnya kebalik? Oh, dari awal. Oke. Ini kebalik ya, harusnya ini yang di bawah, ini yang di atas. Dari depan seperti itu ya. Kalian edit sendiri. Oke. Nah, sekarang dikurangi ya 3A per 5 dikurangi A per 5. Berarti 2A per 5 min. Yang ini kan bisa dicoret ya. Seret, seret. A per 2pi
Sin berapa itu? Sin, ini kan dicoret A-nya ya. 6pi per 5 min sin, coret-coret 2pi per 5. Ini ya. Terus ke bawah lagi. Eh, seper A. Ini tetap 2A per 5 ya. Min. Min ini tadi 2 per 2pi ya. Sin 6pi per 5 itu kayaknya bukan segitiga, bukan sudut istimewa ya. Coba saya hitung dulu pakai kalkulatornya ini. Itu adalah min 0,5878. Kemudian yang ini sin 2pi per 5 itu 0,951. Oke. Nah, kita hitung. Ini tetap 2A per 5 min 2 per 2pi min ini kan perkalian ya. Min hasilnya 1,54. Nah, ini A ya. Ini ikut atasnya ya, ikut atasnya. Ini kan A, tadi saya nulisnya kok 2. Ini A, ini A, mohon maaf nih. Nah, sudah. Kita hitung 2A per 5 plus ya, 2A per 5 plus min sama min plus ya, plus 1,54 A per 2 pi. Oke. Ini kan sama-sama ada A-nya ya. Ya, bisa kita keluarkan. Berarti kan seper A dikali A ya. 2 per 5 karena A-nya sudah dikeluarkan ya, 1,54 per 2 pi. Ini dicoret satu ya. Berarti ini 2 per 5 plus, saya nulis pi kok jadi kayak 4 ya. Apa yang saya katakan dengan yang saya tulis tidak sinkron ya. 2pi, oke. Berarti karena ini tidak di belakangnya trigonometri, makanya kita pakai 3,14 ya. Berarti 1,54 dibagi 6,28. Ya, hasilnya. Berarti ini 1,54 dibagi 2pi 6,28. Yang ini 0,4. Yang ini sekitar, kita bulatkan 0,25 ya. Berarti hasilnya 0,65. Oke, berarti kita simpulkan untuk yang B ya. Untuk interval ya, X lebih dari A per 5 ya, kurang dari 3A per 5 itu hasilnya adalah 0,65. Jadi probabilitas ditemukan partikel pada interval sekian adalah 65% ya. Karena intervalnya panjang ya, berarti lebih banyak. Oke, saya jelaskan lagi yang B ya. Oke, yang B tadi kita menggunakan A yang sudah kita peroleh dari pertanyaan yang A ya. Lalu fungsi awal kita ganti seperti ini karena A-nya sudah diketahui. Nah, kemudian kita fokus pada interval yang ditanyakan. Nah, ini saya kebalik ya nulisnya ya. Ya, harusnya yang ini yang di bawah, yang ini yang di atas. Oke, cuma itu aja, selebihnya sama ya. Jadi C-nya kita ubah menjadi fungsinya. Nah, kemudian karena ini dikuadratkan ya, sesuai dengan normalisasi. Kita kuadratkan. Akar kita kuadratkan menjadi, akarnya hilang, kita keluarkan karena tidak bergantung X. Kita akan fokus kepada ini pengintegralan terhadap X ya. Kemudian sin kuadrat ini, nah, kembali lagi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X ya, tapi X-nya di sini adalah Px per A ini. Nah, ini adalah identitas trigonometri. Lalu setengahnya ini kita keluarkan ya. Kemudian tinggal integral 1 min cos sekian. Nah, lalu kita kita pecah jadi dua suku ya. Ini tadi tetap A per 2. Ini suku pertama integral 1, suku kedua integral cos 2px per A. Kita hitung satu per satu ya. Dengan batas ini kebalik ya. Saya nulisnya tuh kebalik dari tadi. Terus biasa ngitungnya. Nah, hitung sampai bawah. Ketemu segini. Nah, baik, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau tulisannya kurang komunikatif. Insya Allah, kalau kalian melihat video ini secara cermat dari atas sampai bawah, akan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.